Nawaqidul wudu'i, bermula yang membatalkan wudu itu arba'atu asya'a, itu ada 4 perkara. Jadi yang membatalkan wudu itu ada 4 perkara. Jika salah satu dari 4 ini terjadi, maka wudunya batal. Apa saja 4 perkara tersebut? Al-awwalu, bermula yang pertama itu al-khariju min ihdas sabilaini minal qubuli wad duburi. Yang pertama yaitu keluar daripada salah satu 2 jalan daripada kubul ataupun dubur. Jadi jika keluar sesuatu dari 2 jalan tersebut, kubul ataupun dubur, maka wudunya batal. Rihun au ghairuhu, mau itu angin ataupun yang lainnya. Jadi mau yang keluar itu sejenis kotoran pada umumnya, atau sejenis angin, atau sejenis yang lainnya, jika keluar dari 2 jalan tersebut, maka wudunya batal. Mau itu benda padat, benda cair, atau angin yang keluar sekalipun, maka batal wudunya. Illal mani, kecuali keluarnya mani. Jadi keluarnya mani tidak membatalkan wudu, namun menjadikan asbab dia wajib untuk mandi. Jadi keluarnya mani tidak membatalkan wudu. Asani, bermula yang kedua itu zawalul aqli, hilang akal atau hilang sifat tamyiz. Binaumin, dengan sebab tidur, au ghairihi, atau lainnya. Jadi kalau seseorang telah berwudu lalu seketika hilang akalnya, entah dengan sebab tidur atau dengan sebab gila, dengan sebab ayan, pingsan, dan yang lainnya yang menyebabkan akalnya hilang atau yang menyebabkan sifat tamyiznya hilang, maka wudunya batal. Illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adahu minal ardi, kecuali tidurnya orang yang duduk yang menapakkan akan punggungnya daripada bumi. Maksudnya orang yang tidurnya duduk yang bokongnya tetap menetap pada bumi, yang bokongnya tetap menetap pada bumi, maka itu tidak membatalkan wudu. Jadi kalau bokongnya udah mengangkat, maka wudunya pasti otomatis batal. Jadi kalau mengangkat, misalnya lagi tidurnya tidur duduk begini, yang akhirnya bokongnya mengangkat, maka wudunya batal. Atau samping atau ke kiri ke kanan, maka wudunya batal karena bokongnya mengangkat, tidak menetap pada bumi. Yang enggak batal itu tidur duduk yang bokongnya tetap menetap pada bumi. Asal itu bermula yang ketiga itu altiqa'u basyaratai, berjumpa 2 kulit, rojulin wa mra'atin, laki-laki dan perempuan, kabiraini, yang keduanya sudah besar, ajnabiyaini, dan keduanya bukan mahram, orang lain, min ghairi hailin, tanpa adanya pembatas atau tanpa adanya penghalang. Jadi yang dimaksud dengan bersentuhnya 2 kulit, laki-laki dan perempuan, yang dimaksud membatalkan wudu bersentuhan kulit, ya, syaratnya 5. Yang pertama, keduanya harus berbeda jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan.
Yang kedua, sentuhannya itu kulit dengan kulit. Tidak membatalkan wudhu jika yang disentuh itu adalah kuku atau yang disentuh adalah rambut. Jadi rambut atau kuku tidak membatalkan wudhu jika tersentuh oleh kulit. Yang ketiga, tidak adanya penghalang kain atau apapun. Jika bersentuhnya kulit langsung kulit tanpa adanya penghalang kain atau baju atau yang lainnya, maka wudhunya batal. Yang keempat, syaratnya balik. Jadi dua-duanya harus sudah besar, sudah balik. Kalau salah satunya belum balik, maka wudhunya nggak batal. Tapi kalau keduanya sudah balik, maka wudhunya batal. Yang kelima, syaratnya bukan mahram. Jika 1 sampai 4 sudah terpenuhi, namun yang kelima ternyata dia mahram, maka tidak menjadi batal wudhunya. Jadi harus ada 5-5-nya. Dari 1 sampai 5 ini harus ada 5-5-nya. Jadi bersentuhan kulit yang dimaksud adalah bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang keduanya sudah balik atau sudah besar dan yang keduanya bukan mahram dan tanpa adanya penghalang. Jika salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, maka wudhunya nggak batal. Jadi harus terpenuhi semua, maka wudhunya batal. Ar-rabi'u, bermula yang keempat. Itu masuk kubulil adami, menyentuh kubul anak Adam. Jadi yang keempat menyentuh kubul anak Adam. Kubul mau kubul laki-laki ataupun kubul perempuan. Nah, kubul laki-laki itu yang membatalkan wudhu jika disentuh, yaitu bagian batangnya. Jadi bagian batangnya itu yang membatalkan wudhu, bukan bagian zakarnya yang ditumbuhi bulu. Jadi yang membatalkan itu bagian batangnya yang jika disentuh. Nah, untuk perempuan, kubul perempuan yaitu bagian lipatannya. Bagian lipatan jika disentuh maka wudhunya batal. Dan au halqati duburihi, atau menyentuh dubur atau bundaran dari anak Adam. Jadi yang dimaksud dubur itu bundaran yang ada pada anak Adam, bundaran dubur yang ada pada anak Adam. Itu yang tempat keluarnya ketika kita buang air besar. Bundarannya, bukan apa bahasanya kalau orang Betawi itu kempol, bukan kempolnya, tapi bundarannya. Dengan apa menyentuhnya? Bibatnil kafi, dengan telapak tangan. Nih, yang dimaksud telapak tangan ini. Telapak tangan. Au butunil asabi'i, atau perut sekalian jari. Ini perut sekalian jari. Atau jika kita rapatkan seperti ini yang menyentuh ini yang dimaksud telapak tangan dan perut jari. Nah, jika bagian yang tersentuh ini menyentuh kemaluan, menyentuh kubul ataupun dubur, maka batal. Kalau nyentuhnya dengan ini nggak batal. Jadi nyentuhnya harus dengan telapak tangan dan perut jari. Jika